Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, pada video kali ini aku akan membahas tentang proyek UAS yang dimana pada mata kuliah etika keperawatan dan hukum keperawatan. Kenapa sih bikin video ini? Ya karena gitu emang tugasnya ya. Oke, di sini aku akan menyampaikan dengan 9 materi. Wow, banyak banget loh ya. Udah mau tahu selengkapnya? Yuk kita simak video di berikutnya ya. Baiklah, aku mulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Apa sih isi dari undang-undang tersebut? Nah, betul. Jadi, undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, yang dimana undang-undang ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban dalam keperawatan, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan. Ada juga perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa yang banyak wabahnya, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan pada sistem kesehatan, partisipasi masyarakat pada kesehatan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta dengan ketentuan penutup. Banyak banget loh ya yang udah disebut-sebutnya. Jadi itu saja yang saya sampaikan pada Undang-Undang Nomor 17. Selanjutnya materi yang kedua yaitu ada Undang-Undang 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Nah, kalau yang ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan itu ada regulasi yang mengatur praktik keperawatan di Indonesia, yang dimana undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perawat yang menjalankan tugasnya, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, dan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan keperawatan yang bermutu. Ada juga loh pokok-pokok dari Undang-Undang Nomor 38 2014 ini loh. Apa sih pokok-pokoknya? Pokok-pokoknya itu terdiri dari ruang lingkup keperawatan, peran dan fungsi keperawatan, standar praktik keperawatan, pendidikan keperawatan, perlindungan hukum bagi perawat, serta dengan sanksi-sanksinya. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik dari dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak perawat yaitu pertama memperoleh perlindungan hukum. Pasti dong, dengan adanya perawat pasti memerlukan perlindungan dari hukum kepada seorang perawat, yang dimana sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanannya juga, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya. Adapun juga hak perawat itu yaitu memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur dari klien dan ataupun keluarganya. Yang ketiga itu ada menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan dan memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Untuk kewajiban perawat yaitu melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan dengan dimana standar pelayanan perawatan, standar profesi, standar prosedur, operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada merujuk klien. Nah, yang ini yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya dan mendokumen, dan yang terakhir itu ada mendokumentasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Nah, untuk materi yang keempat itu ada pengertian hukum kesehatan dan hukum keperawatan, yang dimana hukum kesehatan Indonesia adalah semuanya ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan, pelayanan kesehatan dan penerapannya. Sedangkan hukum keperawatan adalah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan keperawatan. Selanjutnya ada tujuan pengaturan hukum pemeliharaan dan kesehatan, tujuan pengaturan hukum keperawatan dan kesehatan, yang dimana tujuan hukum ini pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, serta meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud dari derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Nah, di sini para perawat harus mengetahui dan memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan praktik keperawatan karena mereka mempunyai akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakan profesional yang mereka lakukan. Selanjutnya ada pengertian dari malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan, yang dimana kelalaian itu tidak sama dengan malpraktik, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik, yang dimana bahwa dalam malpraktik tidak selalu ada unsur kelalaian. Nah, kelalaian itu adalah sikap individu dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau dilakukan sesuatu yang dihindari oleh orang lain. Nah, untuk kelalaian itu lebih bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, dan acuh terhadap tugasnya. Sedangkan untuk malpraktik adalah kelalaian ini merupakan bagian dari ketidakkompetenan sebuah profesionalitas. Jadi malpraktik itu lebih spesifik terkait dengan status profesional seseorang, misalnya perawat, dokter, atau penasihat hukum. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kelalaian dan malpraktik itu ada kurangnya kehati-hatian, kesengajaan dan tidak dikehendaki, ceroboh, kurangnya pengetahuan dan pengalaman, dan tidak menjalankan standar prosedur operasional. Adapun juga kondisi fisik yang capek atau kelelahan dan kurang cermat atau teliti pada penanganan gawat darurat, serta memahami ilmu di bidang kesehatan, kurang memahami ilmu di bidang kesehatan yang semakin berkembang. Pada materi yang ke-8 itu ada perawat berperan penting sebagai advokat klien, yang dimana mencangkup membela hak-hak pasien, menjadi penghubung dengan tim kesehatan dan memberikan informasi yang diperlukan. Tugas perawat sebagai advokat klien yang dimana meliputi ada pelindung, moderator, pelaksanaan tindakan, yang dimana melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kebutuhan pasien. Peran ini sangat penting untuk melindungi kesejahteraan pasien loh, yang dimana terutama dalam situasi dimana pasien tidak dapat membela diri. Dengan menjadi advokat klien, perawat tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan medis, tapi juga
pendamping yang melindungi hak-hak pasien serta memastikan mereka mendapat perlindungan daripada hukum. Nah, yang terakhir pada materi yang ke-9 terdapat pada tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktik perawatan profesional, yang dimana konsep penting yang memastikan layanan diberikan secara etis, profesional, dan sesuai dengan standar hukum. Dimana dalam konteks perawatan profesional, tanggung jawab meliputi sebagai pelayanan berkualitas, kompetisi profesional, etika profesional, pencegahan bahaya, dan kolaborasi. Yang dimana perawat atau profesional kesehatan harus memahami bahwa tanggung jawab mengacu pada kewajiban untuk memberikan pelayanan yang etis dan berkualitas. Sedangkan tanggung gugat mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut secara hukum. Keduanya ini sangat penting untuk melindungi hak pasien, menjaga kepercayaan publik, dan menghindari resiko umum. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Abi yang telah meluangkan waktunya dan telah mendengar penjelasan yang telah saya berikan. Mohon maaf kepada Bapak kalau dalam penyampaian materinya kurang jelas dan kurang maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.